Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PAS KD 3.1 persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum itu marilah subscribe terlebih dahulu, di like, komen, dan juga share ya. Oke, semoga sukses. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini kisi-kisi kita ini nomor soal 1. Jadi kalau tahun lalu itu tahun sebelumnya soalnya seperti ini. Bentuk definisi dari min 4 kurang 8x adalah, oke, kita coba bahas ya. Berikut ini adalah pembahasannya. Nah, ini soal kita tadi, nilai mutlak min 4 kurang 8x. Nah, ingat ya, definisi ini jangan dilupakan, selalu diingat ya. Nah, kemudian kita coba buat. Nah, ini panahnya tadi kita buat besar, agak lebih besar ya. Nah, yang pertama ini kita buat soal kita tadi, min 4 dikurang 8x. Ini soal kita tadi. Kemudian jika min 4 dikurang 8x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sesuai yang pertama, kita pakai dulu yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian min 4 ini kita pindah ruaskan menjadi 4. Kemudian nah, tandanya berubah menjadi kurang dari karena dibagi dengan negatif. Karena dia dibagi negatif 8, besar dari berubah menjadi kecil dari. Sehingga kita sederhanakan, jawabannya X kurang dari sama dengan min 1/2. Jadi 4 per min 8 itu sama dengan 1 per min 2 atau min 1/2. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawahnya ini min X, berarti min dari min 4 dikurang 8x. Jika X besar dari min setengah, jadi nggak perlu kita cari lagi ya. Jadi yang panjang ini tidak perlu kita kerjakan lagi. Sudah pasti jawabannya min setengah. Jadi karena di atasnya kecil dari, berarti di bawahnya besar dari, tidak pakai sama dengan. Sehingga jawabannya ini, jawabannya min 4x jika x kurang dari min setengah, di bawahnya besar min setengah. Nah, di offsetnya itu mana yang tepat? Nah, yang tepat adalah yang D4 pertama. Yang tepatnya adalah D. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Belum. Ini ada soal prediksi atau soal latihan. Silakan anak-anak Bapak kerjakan ya. Semoga di ujian nanti di antara prediksi ini ada yang sesuai soalnya. Oke, lanjut kita ke kisi-kisi yang kedua. Nah, ini peserta didik mampu menentukan bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaan nilai mutlak yang sesuai dengan masalah. Jadi kalau soal tahun lalu itu tidak ada soal seperti ini. Ini soalnya Bapak cari di internet. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan suatu soal adalah 4 menit. Kemudian waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat 2 menit dari waktu rata-rata. Maka persamaannya tepat untuk permasalahan tersebut adalah ini. Jadi yang akan kalian cari adalah persamaannya di antara pilihan jawaban ini. Nah, untuk soal seperti ini, nah, rumus yang harus kalian ingat adalah ini. Catat rumusnya ya, catat dan dihafalkan. Dimana X tambah kurang atau lebih kurang, kita nanti bisa tambah bisa kurang. Waktu rata-rata sama dengan waktu seorang siswa lebih cepat atau lambat. Sehingga rumus kita tadi berubah menjadi X tambah kurang. Nah, waktu rata-ratanya berapa? Ya, 4 menit. Jadi kita ganti dengan 4 sama dengan waktu seorang siswa bisa lebih lambat atau lebih cepat 2 menit. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Di soal diketahui lebih lambat 2 menit. Nah, jadi artinya seorang siswa itu bisa mengerjakan soal tersebut 6 menit atau lebih cepat 2 menit. Jadi bisa juga seorang siswa itu mengerjakan soal tersebut dalam waktu 2 menit. Nah, sekarang kita pilih jawabannya. Yang pasti jawaban option A dengan B tidak benar. Option E juga tidak benar. Antara C dengan D yang akan kita pilih.
karena kita masukkan sesuai rumus di atas. Jawabannya yang tinggal lagi bisa C dengan D. Nah, kita coba dulu X tambah 4 sama dengan 2, option yang D ini. Nah, akan kita ujikan jika X nya sama dengan 6, apakah benar jawabannya 2. Jika X nya sama dengan 2, apakah benar juga jawabannya. Kita cek. Nah, X nya ini kita ganti dengan 6. 6 tambah 4 berapa? 10. Jadi jawabannya 10. Nah, 10 sama nggak dengan 2? Tidak sama. Berarti bukan X tambah 2, bukan X tambah 4 jawabannya. Oke, karena 2 nya ini benar. Jika X nya sama dengan 2, jawabannya 2. Cuma ini yang benar, berarti jawabannya X tambah 4 nggak cocok. Kita coba X kurang 4. Nah, ini 6 kurang 4 berapa? 2. Nilai mutlak dari 2 adalah 2 dikurang 4 berapa? Hasilnya min 2 gitu. Oke, jawabannya benar. Berarti jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah ini, C. X kurang 4 sama dengan 2. Itu jawaban yang tepat. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ini kisi-kisi yang ketiga. Peserta didik mampu menentukan fungsi nilai mutlak yang sesuai dengan grafik. Jadi nanti di soal itu diberikan grafik. Nah, yang akan kalian tentukan adalah fungsi nilai mutlak tersebut. Nah, ini soalnya. Kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, caranya kalian harus buat tabel gitu kan. Tabel X, Y, dan Y hasil uji coba, atau kita namakan dengan Y uji. Nah, kita pilih, ini kan ada banyak titik nih, ada 1,0, 2,1, 3,2 dan seterusnya. Kita pilih 3 titik aja sesuai dengan 3 kolom. Nah, yang pertama adalah nih, kita pilih aja 1,0, berarti X nya 1, Y nya 0. Kemudian titik yang kedua ini 0,1, berarti X nya 0, Y nya adalah 1. Selanjutnya kita pilih di antara mana, mau yang mana, 4,3, 5,4, terserah. Oke, kalau bapak pilih aja ini min 3, kemudian Y nya 4. Akan kita uji cobakan. Nah, sekarang kita pilih dulu, kita coba option jawaban A, X kurang 2. Nah, kalau X nya 1, berarti X nya ini kita ganti dengan 1. 1 dikurang 2 berapa? Ya, hasilnya min 1. Nilai mutlak min 1 adalah 1. Berarti Y ujinya 1. Sama nggak Y dengan Y uji? Beda ya. Y nya harusnya 0, tetapi Y ujinya 1 kita peroleh di sini. Berarti jawaban option A bukan itu jawabannya. Nah, sekarang kita coba juga option B. Kalau X nya 1, 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, harusnya 0 kan? 0 tidak sama dengan 3, berarti option B juga bukan. Sekarang kita coba option C, X kurang 1. Nah, option C ini adalah X kurang 1. Kita coba X nya 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Oke, cocok. Ini uji dengan Y nya cocok, sama-sama dengan 0. Kemudian kita coba untuk X nya lagi, X nya 0. Nah, ini 0. 0 kurang 1 berapa? Min 1. Nilai mutlak dari min 1 adalah 1. Cocok juga. Nih, cocok. Kemudian kita coba lagi X nya min 3. Nih, X nya min 3 kita coba. Min 3 kurang min 1. Min 3 kurang 1 adalah min 4. Jawabannya nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Sehingga cocok untuk ketiga titik. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jadi untuk ini jawaban ini kita coba-coba satu persatu ya. Jawaban yang tepat adalah C dengan memilih 3 buah titik uji coba. Walaupun di sana banyak titiknya, kita pilih 3 saja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, ini soal tahun lalu, ada 2 buah ya. Ini soal tahun lalu, nomor 3 dan nomor 4. Ini jenis yang pertama ada persamaan, di sebelah kanannya tidak ada. Ini sama-sama persamaan nilai mutlak, kiri dan kanan, terus kiri dan terus kanannya. Dan ini bentuk soal yang ketiga. Nah, ini. Jadi ada 3 jenis soal ya bentuknya. Ada yang seperti ini dan juga yang ini. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kita bahas soal tahun lalu. Nilai mutlak 5 kurang 2x sama dengan 7. Nah, kita bisa menggunakan definisi atau sifat.
boleh mau sifat atau definisi. Tapi untuk menghemat waktu, ini cara lain. Sebenarnya sih bukan cara lain, ini sebenarnya cara definisi juga gitu. Tapi untuk lebih ringkasnya kita namakan saja dengan cara lain. Nah ini kita buat 5 kurang 2x sama dengan 7. Kemudian satunya lagi 5 kurang 2x sama dengan min 7. Ini pembedanya. Di sini min 7, di sini 7. Sebenarnya ini definisi. Nah, tapi ini kita anggap aja cara lain gitu. Bedanya ya 7 dengan min 7. Kita selesaikan 5 kurang ini. Nah, 5-nya pindah ruas menjadi min 5. Sehingga 7 kurang 5 sama dengan 2x sama dengan 2 per min 2, hasilnya min 1. Kemudian ini kita selesaikan juga. 5 pindah ruasnya min 5, min 7, min 5 hasilnya min 12. X sama dengan min 12 per min 2 hasilnya 6. Oke, jawabannya min 1 dengan 6. Oke, kalau ada seperti ini kalian buat aja segini ya caranya, cara cepatnya untuk menghemat waktu. Oke, tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan definisi atau sifat yang diajarkan guru, silakan, nggak apa-apa juga. Tapi ini cara cepatnya seperti ini. Oke, kita bahas soal yang tahun lalu, soal yang kedua ini seperti ini. Ini boleh juga dengan definisi atau boleh juga dengan sifat. Dengan sifatnya ini ya, nilai mutlak dari x sama dengan akar dari x kuadrat. Jadi sebaiknya kita gunakan secara sifat karena lebih menghemat waktu dibandingkan dengan definisi. Oke, kalau kalian sudah paham dengan sifat, pasti kalian akan menemukan bentuk seperti ini. Ini sama juga dengan bentuk A tambah B dikali A dikurang B. Oke, ini bapak persingkat aja ya. Jadi harapannya kalian sudah belajar sendiri dulu cara menggunakan sifat. Pasti kalian menemukan ini. Kemudian kurungnya kita hilangkan. Nih kurungnya hilang. Kemudian ini min kali x hasilnya min x. Min kali min 7 hasilnya adalah positif 7. Nih. Kemudian kita selesaikan 4x dikurang x hasilnya berapa? 4x ditambah x hasilnya 5x. Min 3 dengan min 7 hasilnya min 10. 4x dikurang x hasilnya berapa? 3x. Kemudian min 4 ditambah 7. Utangnya 4, duitnya 7. Berarti uangnya bersisa 7. Oh salah ya, seharusnya bersisa 3 ya. Ini 3 di sini, maaf ya, terjadi kesalahan. Sehingga 5 kurang x sama dengan 10. Oh gimana ini? Oh ya ininya yang salahnya, seharusnya ini 3 ya. Seharusnya ini 3, tapi berubah jadi 4. Berarti udah benar ini 4. Oke, kalian perbaiki sendiri ya. Sehingga x nya kita peroleh 10 per 5 hasilnya 2. Ini juga kita pindah ruaskan, posisi 4 pindah ruasnya jadi min 4, sehingga x sama dengan min 4 dibagi 3. Jadi x sama dengan 2, x sama dengan min 4 per 3. Ini jawabannya ya. Oke, silakan kalian pelajari di rumah. Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang ketiga. Nah ini soal yang ketiga. Nah kalau ini bentuk soalnya, mau tidak mau kalian harus mengerjakannya secara definisi, tidak bisa menggunakan sifat, harus dengan definisi nilai mutlak. Oke, kita kerjakan secara definisi nilai mutlak. Kita buat dulu x tambah 2. Nah ini secara definisinya seperti ini. X tambah 2 jika x lebih dari sama dengan min 2. Ini kalian cari sendiri ya nanti kenapa dapat min 2. X kurang dari min 2. Kemudian ini juga kita cari definisi nilai mutlaknya. Nah ini x jika x besar sama 4 per 3. Kalian juga cari juga sendiri kenapa dapatnya x besar 4 per 3, besar sama 4 per 3. Nah setelah dapat definisi, kita buat garis ini, garis, kemudian kita buat bulatan. Nah di antara 4 per 3 dengan min 2 mana yang paling kecil? Nah pasti kecil min 2, pasti kecil negatif 2. Maka di sini negatif 2, kemudian di sininya 4 per 3, karena negatif 2 lebih kecil dari 4 per 3. Kemudian kita buat pembatasnya, kita namakan daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah sekarang kita lihat untuk yang pertama dulu, untuk
X besar min 2. Besar tuh kemana panahnya? Panahnya ke kanan. Kita lihat min 2, garisnya ini. Nah, kalau besar itu panahnya ke kanan. Nah, ini dilambangkan dengan panah hijau. Ini namanya X besar dari min 2. Kemudian kita kasih nama ini X tambah 2 ini. Kalau X besar min 2 itu namanya X tambah 2. Nah, di sini juga kita namakan X tambah 2 karena panah hijau ini melewati daerah 2 dan daerah 3. Kita namakan X tambah 2 pada daerah 2, X tambah 2 juga pada daerah 3. Kemudian X kecil dari min 2. Panahnya ke mana? Kalau kecil itu panahnya ke kiri. Nih, panahnya ke kiri ya. Dilambangkan dengan panah ini. Sementara namanya apa? Ya, namanya ini min X tambah 2. Kita namakan dengan min X tambah 2. Ini kita lihat yang ini lagi. X besar sama 4/3. Ingat, besar sama panahnya kemana? Panahnya ke kanan. Pasti panahnya ke sini. Seret. Kan panahnya ke kanan. Namanya apa? 3x kurang 4. Namanya 3x kurang 4 ini. Nah, sekarang yang kecil dari itu apa? Kecil dari itu panahnya juga ke kiri. Pokoknya yang kecil dari panahnya ke kiri. Panahnya ke kiri. Namanya apa? Ini min dalam kurung 3x kurang 4 ini. Di daerah 1 juga sama namanya. Min 3x kurang 4. Oke, selesai kita buat gambar. Nah, kita lanjutkan untuk daerah 1. Daerah 1 ini ya. Daerah 1 itu yang berada di sebelah kiri dari min 2. Kalau sebelah kiri kita namakan dengan X kurang dari negatif 2. Nah, kita buat soal kita tadi. Soal kita yang ini X tambah 2 min dikurang 3x kurang 4 sama dengan 2. Kemudian coba lihat X tambah 2 pada daerah 1 min X tambah 2 berubah menjadi min X tambah 2. Kemudian kurangnya ini tetap, kurangnya tetap. Kemudian 3x kurang 4 berubah menjadi min dalam kurung 3x kurang 4. Coba lihat ini di daerah 1. Min dalam kurung 3x kurang 4 sama dengan 2. Oke, kita selesaikan. Min kali X hasilnya min X. Min kali tambah 2 adalah kurang 2. Kemudian min kali min hasilnya positif. Ini berubah jadi positif. Sehingga yang dalam kurung nyaman. 3x nya tetap, min 4 nya juga tetap. Ini kita lanjutkan. Nah, min X ditambah 3x hasilnya adalah 2x. Min 2 dengan min 4 hasilnya min 6. Sehingga min 6 ini pindah ruas menjadi tambah 6. 2 tambah 6 adalah 8. Sehingga X sama dengan 4. Nah, coba lihat. 4 itu terletak di daerah 1 bukan? Bukan. Ternyata 4 itu di daerah 3. Jadi 4 ini bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Nah, kita coba lagi di daerah 2. Daerah 2 itu terletak antara min 2 dengan 4/3. Jadi seperti ini kita namakan. Kemudian kita salin soalnya. Ini. Nah, kemudian X tambah 2 min X tambah 2 dikurang. Nah, coba lihat 3x kurang 4 pada daerah 2. Bentuknya kan ini. Ini ya. Sama dengan 2. Sehingga X kita peroleh X sama dengan 2. Nah, coba lihat. X sama dengan 2 itu apakah dia terletak di daerah 2? Nah, kalau iya berarti dia merupakan penyelesaian. Kira-kira ya enggak? 2 ini terletak di daerah 2. Nah, ternyata bukan. 2 itu juga di daerah 3. Berarti 2 bukan penyelesaian. Oke, kita coba di daerah 3. Ini daerah 3. Min 2 kurang dari X kurang dari 4/3. Kita coba di daerah 3. Nah, ini kita peroleh. Nah, ketemu nggak jawabannya? X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ternyata terletak di daerah 3. Nah, ternyata benar. Berarti X sama dengan 2 merupakan penyelesaian untuk di daerah 3. Sehingga yang menjadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 yang berada di daerah 3. Oke, Bapak harap semuanya paham. Kalau nggak paham silakan ditanyakan atau diputar ulang kembali videonya, atau
Lihat lagi catatannya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal latihan atau soal prediksi. Nah, ini ada beberapa soal, silakan anak-anak Bapak kerjakan. Ada 4 buah soal. Bapak tunggu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Nih, peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini ada 5 soal ya untuk tahun ini. Jadi kalau tahun lalu itu ada 4 soal. Nah, ini jenis yang pertama. Ini jenis yang pertama, ini sama ya, tapi tandanya beda. Ini kurang dari, ini besar dari, sama dengan. Ini sama-sama persamaan keduanya, lurus kiri dan lurus kanan. Jadi ada 2 jenis soal ya. Yang satunya persamaan, yang satunya tidak. Yang keduanya persamaan, kiri dan di kanannya. Oke, kita coba kerjakan. Nih, soal tahun lalu. 4x tambah 2 kurang dari atau kecil dari 14. Nah, ingat definisi ini ya. Buka lagi catatannya kalau sudah lupa. Ini kalau kecil dari, yang ini yang di atas atau yang di bawah? Ya, jelas yang di atas kan kecil dari. Dan ini kecil dari sama dengan ini kecil, berarti kita memakai yang di atas ini. Sehingga dia berubah menjadi nih. Maka nilai x min a, berarti ini seharusnya min 14 ya. Salah. Jadi ini min 14, ini min. Karena dia min a, berarti di sininya a. Udah a nya udah tepat. Dan x nya adalah 4x ditambah 2. Oke, kita lanjutkan. Tinggal min 14. Nah, positif 2 pindah ruasnya menjadi negatif 2. Pindah ruas juga ke kanan, kurang 2. Sehingga ini menjadi min 16 di ruas kiri, di tengahnya 4x. Nah, di ruas kanannya adalah 14 kurang 2, hasilnya 12. Sehingga x nih, x-nya kita peroleh min 4, dan ini juga 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, ini jawabannya yang pertama. Kemudian yang kedua ini besar dari. Nah, ini udah jelas, berarti kita pakai yang kedua ini, karena besar dari sama dengan. Sehingga x besar dari a, nih a-nya 16, kemudian min a nya min 16. Ini sama, kita selesaikan satu persatu. Ini dia 16, berarti positif 7 pindah ruasnya negatif 7. Nih positif 7 pindah ruasnya negatif 7. Nih 16 kurang 7 9, min 16 min 7 min 23. Sehingga kita peroleh x kurang dari sama dengan min 3, x besar sama dari 23 per 3. Oke, selesai ya. Ini mudah mengerjakannya untuk soal seperti ini. Tinggal mengingat yang ini aja kalian. Itu yang harus kalian hafal ya. Kemudian kita coba soal yang selanjutnya. Ini agak panjang ya. Kita mengerjakannya menggunakan sifat ini. Nilai mutlak dari x sama dengan akar x kuadrat. Oke. Nah, Bapak harap kalian sudah mengerti, sehingga kalian akan menemukan ini adalah a tambah b. A tambah b ini adalah a dikurang b. Ingat ya, jangan dilupakan. Oke, kita lanjutkan. Ini dia ya. Kita hapus lagi. Oke, bagaimana dia menghapusnya? Ada nggak? Oh, ini ada alasannya. Oke, kita hapus biar tidak mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Nih yang tadi ini adalah a, ini adalah b. A tambah b dikali a kurang b, sehingga berubah menjadi 3x kurang 2. Ini x tambah 6 tetap, 3x kurang 2, 3x kurang 2 nya tetap. Nah, ini min kali x hasilnya apa? Ya min x. Min kali positif 6 hasilnya min 6. 4x tambah 4 dikali 2x kurang 8. Karena 4x dari mana? 3x dengan x. 3x tambah x berapa? 4x. Min 2 tambah 6. Utangnya 2, duitnya 6. Berarti duitnya bersisa 4. Nih 3x dengan min x. 3x kurang x hasilnya 2x. Min 2 dengan min 6 hasilnya min 8. Besar sama dengan 0.
sehingga kita peroleh ini 4x tambah 4 sama dengan 0. Positif 4 berubah menjadi min 4. Kemudian x min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Ini min 8, pindah ruasnya positif 8, sehingga x nya sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, setelah itu belum selesai, kita buat juga garis bilangan ya. Karena dia pertidaksamaan, kita buat garis bilangan. Kita buat bulatan. Nah, kira-kira antara min 1 dengan 4 siapa yang di kiri? Nah, benar sekali, yang di kiri adalah min 1, karena min 1 lebih kecil daripada 4. Pokoknya yang di kiri itu yang kecil, di kanan itu yang besar. Nah, kita buat garis pembatas. Kita namakan daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita uji yang ini tadi, pertidaksamaan kita yang ini. Kalau kita yang ini, kita uji dengan x sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaan kita uji dengan x sama dengan 0, sehingga 4 dikali x hasilnya 4 dikali 0, karena x nya kita ganti dengan 0, berarti ini 2x hasilnya 2 kali 0, sehingga 0 ditambah 4 hasilnya positif 4 dikali 2 kali 0 berapa ya? 0 dikurang 8 hasilnya min 8. Positif 4 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 32. Nah, tanda negatifnya tadi, tanda negatif pada 32 ini kita pindahkan ke daerah 0. Daerah 0 di mana? Di daerah 1 atau di daerah 2 atau di daerah 3. Nah, kalian sudah tahu bahwa 0 itu terletak di daerah 2 karena terletak di antara min 1 dengan 4. Makanya daerah 2 bertanda negatif. Nah, negatifnya kita pindahkan ke daerah 2. Kemudian kita selang-selingi, berarti di daerah 3-nya positif dan di daerah 1-nya juga positif. Positif, negatif, positif. Diselang-seling. Nah, sekarang kita lihat pada soal untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tanda soalnya ini kan besar dari. Kalau besar dari atau besar dari sama dengan, maka yang diarsir itu adalah yang positif. Nah, berarti yang diarsir itu yang positif, berarti daerah 3 kita arsir. Kemudian daerah mana lagi? Ya, daerah 1. Jadi yang diarsir itu adalah daerah 3 dan daerah 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 kurang dari negatif 1. Maksudnya x kurang dari sama dengan min 1, atau kita baca x kecil dari sama dengan min 1, atau x besar dari sama dengan 4, atau x lebih dari sama dengan 4, karena dia berada di arsiran sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nih, inilah penyelesaiannya. Oke, bagaimana? Sudah dipahami ya? Oke. Nah, ini soal latihan atau soal prediksi. Nah, ini silakan anak-anak Bapak kerjakan. Ini ya. Silakan anak-anak Bapak kerjakan. Ada 3 buah soal. Nah, ini Bapak tunggu jawabannya ya. 3 buah soal ini dikerjakan. Bapak tunggu. Nah, ini 4x kurang 2 besar sama dengan 14, yang di bawahnya kecil sama, kemudian ini besar sama. Oke, silakan dikerjakan. Semoga ujiannya sukses. Nah, selamat menunggu ya untuk materi selanjutnya KD 3.2-nya pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.